kita lanjut. Jadi di perjalanan Pak Ridwan menjabat pertama kali sebagai Kakan Kesbang, Ya. hal apa yang paling unik di situ, Pak? Apalagi Bapak Itu ada dari akademisi ya. perseteruan antara antara DPR dan bupati. Itulah saya pertama mengalami pengalaman besar, saya membaca itu. Ternyata kewenangan bupati itu sampai dengan dalam hal keuangan, dalam hal kemasyarakatan, dalam hal pembangunan sangat luas sekali. Nah, di DPR ini kan beliau kan juga ada yang tidak cocok, sehingga wajar kalau ada kritikan-kritikan yang membuat gap antara Pemda dan pihak DPR. Nah, saya mempelajari kedalaman itu, tapi akhirnya akur juga. Saya bikin dialog fokus, rakyat bertanya, bupati menjawab, seluruh kecamatan saya buat itu. Seluruh kecamatan. Silakan Pak Bupati ngomong dengan masyarakat deh. Masyarakat mau bertanya, Pak Bupati jawab aja. Apa yang Pak Bupati tahu dan apa yang masyarakat inginkan, jawab aja Pak. Kalau ada yang jangan janji, jangan apa. Kalau toh ada kehendak yang disampaikan oleh rakyat, ya dipikirkan, dipenuhi. Artinya ini kritikan Pak. Tentunya yang dapil-dapil yang kontra dengan beliau kan juga dia akan kunjungi. Ya. Nah, disitulah cairnya itu. Ternyata ini sebuah komunikasi yang harus dijalankan. Jadi Pemda itu sebagai orang pemerintah memang harus pintar-pintar menjaring informasi dan pintar-pintar juga memanage. Nah, itu yang saya dapatkan dari Nah, itu jabatan jadi Kakan Kesbang, kemudian jadi beliau suruh benahi lagi kepala Badan Kepegawaian Daerah. BKD ya. Oh, itu lama di situ karena saya. Berapa tahun di situ, Pak? Saya pertama membuat sistem di situ itu connect dengan BKN pada saat itu. Sistem kepegawaian yang koneksinya dengan BKN langsung pusat. BKN. Ya, ada pendataan memang saya tekun. Banyak masalah di situ yang saya dapati. Saya masuk pertama. Ada K1 yang tidak ada bukti bukti APBD-nya, ada. Tapi alhamdulillah selama saya selesai semua itu. Berapa tahun di situ, Pak, di BKD? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Kemudian diangkat jadi Sekda. Belum, masih ada di PLT ke Dinas Peternakan. Oh, PLT Dinas Peternakan dari Bapeda, PLT. Tidak, masih tetap saya kepala BKD tapi diberi juga PLT. Kepala BKD, PLT juga ini dua jabatan ya. Beliau pergi haji. Jadi saya ditunjuk lagi sebagai di samping kepala BKD sebagai PLT. Kepala Dinas Peternakan. Itu berapa tahun sampai jadi 2 bulan itu. 2 bulan saya menjabat di PLT karena masa haji juga 2 bulan. Ada 6 bulan yang ikut PIM 2. Jadi di samping juga kepala BKD, saya lagi disuruh urus Diknas. Jadi memang kepercayaan Pak Ismet ya? Bukan juga, saya memang orang akademisnya orang kerja. Saya nggak suka memberi yang senang-senang. Saya memperlihatkan hasil. Jadi saya tidak suka cari muka, bukan tipe saya. Saya bekerja. Dan kalau saya kerja itu yang saya lahirkan. Meskipun itu menjeroboskan Bapak ke penjara ya? Itulah komitmen dan loyalitas. Loyalitas itu kan di saat saya diperintah, kan ada atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Ada ayat tentang itu, saya juga harus taat. Taat dan tunduk. Ya kan disuruh. Baru itu bahasa pemerintah. Meskipun itu menyesatkan, Pak. Tidak merugikan menyesatkan, Bapak. tidak merugikan. Yang saya lakukan itu adalah normatif. Ada waktu itu beliau pinjam karena mendesak itu. Posisi hal yang Bapak biasa. sudah Sekda ya? Belum. Oh, belum. Masih kepala BKD. Waktu itu saya berusapkan kepala Pak Ismet, Pak Ridwan. Saya ada ndak di situ dipinjam. Saya pinjam dulu. Untuk apa Pak? Saya nggak punya uang sebesar itu. Ada uang tapi untuk kegiatan yang lain. Pinjam dulu, nanti minggu depan saya ganti. Saya ganti itu toh. Oh sudah, itu yang terjadi. Dipinjam, kan kepala daerah yang pinjam. Iya. Siapa yang mau kan? Nanti saya jadi kembalikan. dipinjamkan. Ya.
udah. Tiba-tiba saya sudah jadi sekda. Oh, diangkatlah jadi sekda. Iya, ini sekda bukan kemauan saya, tapi beliau yang minta. Kau jadi sekda. Sekda sudah mau pensiun. Saya tidak akan perpanjang lagi. Anda siap-siap jadi sekda. Saya bilang, Pak, berat sekali. Dan itu tantangan saya. Saya mulai dibicarakan mau di demo apa. Saya ini kan baru-baru masuk di Pemda. Kenapa sudah mau jadi sekda? Sementara ada yang pejabat yang sudah lama yang antri. Senior banyak ya. Banyak. Kok saya baru saya menyadari itu. Tapi telinga saya sudah tidak gimana ini ya? Kan ini bukan kemauan saya. Kan bupati punya kewenangan semua. Bupati yang bilang kamu jadi sekda. Saya tidak akan perpanjang lagi sekda ini yang kedua karena beliau sudah masuk masa pensiun. Nah, saya ditunjuk itulah menjadi sekretaris daerah. Di situ saya banyak sampai di demo saya bilang, apa dia mampu menjadi sekda? Ini kan orang dari kampus, semua rasional, semua apa? Di sini banyak kebijakan. Saya jawab. Artinya tidak mampu mengimbangi ini ya. Saya Akademis jawab. tidak mampu mengimbangi birokrasi ya. Ketika saya ditanya wartawan, itu dimuat besar-besar itu oleh Pak Mahmud, wartawan apa? Dia tanya, Pak, itu bagaimana dengan pendapat Bapak soal gunjingan bahwa Bapak itu mampu? Saya bilang, jangankan sekda, bupati pun saya bisa. Karena memang saya sudah akan mencalonkan bupati di Bola Mangga Selatan. Sudah masuk calon. Saya bilang, jangankan saya boleh urus. Bupati pun saya bisa. Kan apa masalahnya? Saya sudah belajar dari Pak Ismet, saya sudah ikuti, ini jejak seorang bupati, ini yang harus dilakukan ini. Saya bisa ikuti. Kalau beliau boleh, kenapa saya nggak bisa? Itu yang saya katakan waktu itu. Meskipun langkah Bapak belajar dari Pak Ismet, ya, pada akhirnya Bapak masuk penjara juga ya. Iya, itu kan karena tadi itu yang pinjam adalah beliau, saya yang korban. Itu dikembalikan atau tidak, Pak? Pulang karena tidak ada, dikembalikan, Pak. Oh, dikembalikan. Dikembalikan, tidak ada TGR. Makanya saya di pengadilan sini dibebaskan karena tidak terbukti. Oh, kan jadi saya dituduh korupsi, kan politik ini. Saya dilaporkan katanya meminjamkan uang APBD pada pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga siapa? Yang pinjam bupati. Kalau itu APBD saya pinjamkan kepada. Itu dipinjamkan untuk keperluan pribadi atau Tidak ada sesuatu keperluan daerah. Oh, untuk keperluan Iya, daerah ya. kan ada juga anggarannya. Jadi, cuman selisihnya. Geser aja ya. Iya, itu kan hal yang biasa. Misalnya saya kepala rumah tangga, tiba-tiba uang untuk listrik ini sudah saya siapkan, uang telepon saya sudah siapkan, uang ini saya siap. Tiba-tiba ada yang mendadak datang, terpaksa, bahwa ini yang uang yang ada saya pinjam dulu ke sana. Masih ada waktu, saya mau tunggu mau gantikan ini. Persoalan itu saja. Pergeseran anggaran itu sudah biasa. Hingga pada Makanya, akhirnya Bapak jadi ini ya. Ya dibebaskan dari ini. sini. Yang tidak puas adalah orang lain lagi. Ya saya biarkan, saya nikmati. Ini ada pertanyaan dari Pak Adnan Mooduto. Ya. Tipa masuk lapas kasus apa? Ya, bukan pencuri sapi. Yang jelas bukan pencuri sapi ya. Bukan pencuri sapi. Kebijakan saya masuk karena itu tadi saya jelaskan. Orang cuma kan tidak semua orang sudah konsekuensi sebagai seorang pimpinan itu harus menerima samina watana ya. Ya. Tapi itu karena saya tidak melakukan, pengadilan di sini menyatakan bebas. Pada akhirnya jaksa pulang di kasasi. situ mungkin ada lagi 1-2 orang lagi yang tidak puas, masuk lagi. Saya ini politisnya masuk di lapas ini lebih besar politisnya daripada itu aja. Kesalahan ini. Karena saya juga merasa tidak bersalah. Saya tidak pencuri kok. Ngapain saya? Cuma dituduh. Kan kalau saya pencuri, mana uang kerugian negara yang saya ambil? Ya. Nggak ada kan? Ini kan Bapak ini dari geser anggaran hingga Bapak masuk penjara. Kira-kira muncul di benak Bapak pernah tidak Bapak menyesal jadi sekda? Tidak ada. Tidak menyesal. Tidak menyesal, saya anggap pengalaman itu. Pengalaman. Masih ada tertulis dalam riwayat hidup. Pernah jadi sekretaris daerah. Enggak pernah saya menyesal. Saya juga masuk penjara, saya juga tidak menyesal. Masuk saya penjara tidak ini. Saya pindah kos di situ. Kenapa? Selama saya menjadi pejabat 15 tahun, tidak pernah tinggal di rumah dinas. Nanti di situ saya dapat rumah dinas besar sekali. 100 meter kali 100 meter. Jadi saya
Saya tidak pernah apa. Justru di situ ada ya gini, ada satu kepala lapas bilang, ini Pak Ridwan ini musibah bagi dia, rahmat bagi orang di dalam penjara. Jadi musibah bagi Pak Bagi saya. Ridwan masuk penjara, Rahmat bagi tapi orang di rahmat dalam. bagi orang yang di dalam lapas ya. Katanya begitu. Itu sampai ada ini itu kenapa Pak? Saya juga di situ karena memang dari gerakannya apa saya bilang, ini warga binaan pemasyarakatan, sudah bukan narapidana kan sekarang dengan Undang-Undang Ya. Nomor 32. Dia WBP, warga Warga binaan binaan. pemasyarakatan. Baru ditanya, mana ini bentuk pembinaan di dalam ini, orang main domino, orang main apa. Nah di situ baru saya mulai menghadap, Pak, tidak ada kegiatan lain, cuman itu habis main di situ. Cuman main domino ya. Menghabiskan waktu di luar saja. Menghabiskan kalender. Ada yang 5 kalender, ada yang 10 kalender, ada yang 12 kalender. Bapak sempat frustasi waktu pertama kali masuk? Pertama masuk, wajahnya itu ngeri juga. Ngeri ya. Tapi itu cuma berlangsung 1 hari 2 hari lah. Saya mulai berteman dengan pencuri, saya mulai berteman dengan pembunuh, saya mulai berteman dengan pemerkosa. Saya tanya semua itu. Semua Nanti kasus kita yang apa? ada di situ. Iya, ada yang perkosa anaknya, ada yang perkosa tetangganya, ada yang KDRT, ada yang ya semua saya tanya. Saya menulis buku. Oh di situ Bapak Di menulis situ buku. inspirasi saya menulis buku itu. 2 biji buku saya lahirkan di lapas. Dari lapas itu Pak? Iya. Oh, mungkin pengaruh Bapak tidak ada kerjaan kan, jadi Iya, saya menulis. kerja salah satunya kan tinggal menulis, Menulis. Pak. Menghibur hati kan. Ya. Dari itu pengalaman-pengalaman Judul mereka. buku Pak, judul buku. Narapidana mencari karunia Tuhan. Narapidana mencari karunia Tuhan ya. Tapi alhamdulillah sudah dapat karunianya Pak. Nih karunianya kan pada dia kalau dia mau berubah. Ya ya. Ada yang keluar juga baru masuk lagi. Nah ini kan berarti tidak berubah, tidak ada karunia bagi dia. Padahal itu buku itu mengantarkan dia menjadi orang lagi. Saya bilang, oh ini kendalanya, ini apa? Saya tulis. di Mungkin buku. saja yang bisa membaca saja yang paham itu Pak. Tapi Baru- kan yang tidak tahu membaca Pak. Iya. Mungkin keluar masuk lagi. Buku yang kedua yang saya tulis di dalam itu model pembinaan warga binaan pemasyarakatan melalui pendekatan agama. Ya ya ya. Karena kalau orang sadar, Dan itu diterapkan di lapas Pak. terserah lapas, saya kan cuman dari akademisi menulis saja. Terserah mereka mau apa, pokoknya saya bikin buku itu. Jadi sampai bebas 2 buku dilahirkan Pak. Bukan lagi itu, saya buat lagi salah satu kegiatan yang besar. Perpustakaan itu di masjid saya tata. Oh bikin perpustakaan di masjid. Iya, supaya orang mau menunggu masjid masih bisa membaca-baca di situ. Nggak ada perpustakaan, saya bikin perpustakaan di dalam itu. Saya sendirian cari buku di luar, minta dari telepon untuk mengisi perpustakaan. mengisi perpustakaan. Ada juga yang paling menarik Pak. Selama Ramadan itu katanya ada buka puasa. Ya. Terus momen Tumbilo Tohe bikin juga lapas. Jadi suasananya itu kayak di luar. Iya, saya itu melihat mereka itu kan rindu dengan di luar. Jangankan apa, suara motor saja kalau bukan Honda yang yang lewat ini mungkin Yamaha. Kita kan tidak tahu, cuma di dalam ributnya orang. Jadi Orang cuma main tebak-tebakan Iya. saja Pak ya. Sampai taruhan, motor itu tidak, itu Mio itu bukan. Kita tinggal melihat itu aja. Jadi stres kan orang dalam, karena tidak ada kesibukan. Oh, berangkat dari sini Bapak membuat ini ya. Ya, saya buat buku itu tentang itu. Sampai bikin kegiatan. Saya bikin tadarus. kegiatan bukan itu saja. Maulid Nabi saya bawa di dalam. Ada Maulid Nabi Pak. Oh, itu yang teriak dari malam sampai pagi. Itu tidak pernah dilakukan, tapi saya hidupkan di sana. Itu Jadi bagaimana Bapak sampai meyakinkan ke lapas? Saya minta izin, Pak, saya mau bikin kegiatan itu. Kalau bisa, saya izin menghubungi beberapa teman. Nggak boleh, harus dikawal. Ya sudah, keluar saya pergi cari-cari teman-teman yang masih minta satu walimah. Jadi banyak walimah, tolangga itu. Saya bikin Pak tradisional, tapi tidak dibebaskan yang lain, cuma beberapa orang yang dengan yang teriak sampai pagi itu. Yang lain semua di blok. Besoknya itu sudah mau didoa, itu baru rame. Di situ baru saya menikmati, berarti ada sesuatu ini yang tidak dihidupkan di dalam ini. Di dalam lapas, sebenarnya kalau di dalam lapas itu mereka kan bisa
bisa berbuat apa saja yang produktif. Ya. Saya membuat satu konsep dengan Pak Rusdedi. Pak Rusdedi ke Kalapas Bukan Pohuwato. kasih ya. Beliau Yang tahu sekarang. sekali. Kita merumuskan model lapas produktif dan alhamdulillah sekarang beliau rintis di Pohuwato itu yang jadi, Pak. Nah, itu sebenarnya model lapas. Begitu model untuk pembinaan. Jadi itu yang Jadi Bapak membuat Tumbilo Tohe, terus Maulid Nabi, ada juga buka puasa Isra Itu Mi'raj. semata-mata untuk mengobati para napi supaya tidak frustasi ya. Saya minta kalapas ini tergantung model kalapas, Pak. Kalapas kita orang Kristen tapi menghormati sekali agama Islam ini kan. Saya minta, Pak, bisa nggak buka bersama? Oh, nggak boleh. Pertama nggak bisa. Nggak boleh, nanti lari tahanan. Nggak, saya bertanggung jawab, Pak. Ini orang mau buka puasa. Sampai Bapak kan hari-hari izin keluar untuk mengurus itu. Minta. Sampai ada pernyataan dari salah seorang narapidana juga bahwa Pak Ridwan ini kalapas bayangan. Tidak juga. Itu untuk dalam, Pak. Baru yang kedua kan mereka pelajari ini putusan kan. Semua orang itu kalapas juga itu sebelum masuk dia pelajari dulu putusan yang orang ini dari mana. Hukumannya apa, modelnya dia punya turunan, mereka tahu bahwa ini bukan orang jahat, ini mereka tahu itu. Dari putusan itu kan ada amar. Berarti Bapak mengklaim bahwa Bapak masuk penjara itu karena korban politik Dan mungkin bukan karena ini yang dosa saya pada orang-orang lain mungkin. Itu yang saya pikir. Penebus dosa saja, Pak. Kalau cuma soal lain, saya bukan pencuri, Pak. Saya juga bukan tapi memang begitu. Ngomong-ngomong, Pak, Bapak menyinggung tadi soal pencurian. Ini di masa kelam Bapak ya, di waktu Bapak masih muda, kan? Masih muda pasti. Tunggu, di lapas masih belum selesai. Saya lihat, ini kan model undang-undang sudah berubah. Ya. Sudah menjadi WBP, Lembaga Pemasyarakatan. Tidak ada lagi narapidana. Ya, warga binaan pemasyarakatan. Tapi perilaku sipir itu masih model-model sipir, dia belum sebagai seorang pembina. Artinya masih model Polsus, itu masih model seperti orang-orang dulu mengganjang mengapa. Sementara undang-undang pemasyarakatan sudah berubah. Di situ itu modelnya. Dan Bapak alami itu waktu saat masuk. Oh iya, saya tantang, saya bilang, apa yang mau dibina, Pak? Di sini pembinaan, bukan pengganjangan orang-orang. Salah sedikit harus dibikin begini. Bapak pertama masuk apa? Disuruh jalan jongkok atau apa? Enggak ada itu, tidak berlaku pada saya. Hanya berlaku pada senior. Tidak berlaku pada saya. Baru yang kedua, mungkin saya tanya-tanya, ini orang punya pendidikan ini sampai di mana? Saya bukalah di situ S1. Oh, ada S1 di lapas? Saya buka S1 di situ, saya buka. Saya kerjasama Mahasiswanya, dengan Pak? Mahasiswanya sipir-sipir ini, pegawai-pegawai. Sipir. Ada dari narapidana? Saya kasih sekolah narapidana di sini 4 tahun. Mendingan ngoni sekolah S1 supaya keluar dapat sarjana di sini. Sekolah. Jurusan apa itu? Hukum. Tata negara. Jadi warga binaan setelah keluar dari lapas jadi sarjana. Dan sudah sarjana sekarang. Sudah berapa orang, Pak? 31. Yang sarjana. Sarjana dari lapas, Pak ya? Yang lapas ada 18. Sipirnya yang kuliah di sudah sarjana sekarang. Warga binaan juga. Setiap hari itu saya cek dosennya apa, datang mengajar. Dosen-dosen takut mau masuk. Takut di situ, Pak. Masuk di sini, Wani. Kalau Wani tidak masuk, datang juga paksa. Akhirnya terbiasa. Jadi mengajar, dosen-dosen datang mengajar di dalam. Mereka kan tidak boleh keluar, harus di dalam. Jadi dosennya yang ke dalam. Memang terobosan yang memang tidak masuk akal ya. Tapi bisa dilakukan kan? Nggak ada yang tidak bisa dilakukan kalau misalnya kita mau. Intinya kemauan saja. Kemauan. Baru lakukan, bukan cuma niat, bukan cuma pikiran. Bikin. Kalau dibikin pasti ada yang mau diperbaiki kalau salah. Ya. Kemudian Pak, waktu masih di zaman Pak Ridwan masih remaja lah. Adakah kenakalan yang pernah Pak Ridwan ini? Pernah mabuk, Pak? Miras? Wah, kalau itu ada. Namanya juga
dulu nggak tahu dosa juga ini apa. Kita ini juga dulu kalau mau dipikir semasa SMA memang nakal sekali. Nakal sekali. Bukan nakal biasa, nakal sekali. Masih SMA itu. Ada geng Pak? Ada, namanya Sigers. Sigers. Sigers itu kepanjangan dari sistem Gegerseno, orang-orang gila di dalam. Nah, lawannya ada teman kita di Jembatan Tamalate, itu namanya Bagados, Bagadang Anti Dosa. Nah, lawannya Sigers ini. Sigers ya. Kalau mereka di sana bagus-bagus. Setiap kali kita bertemu lawan main bola, itu Sigers sama Bagados. Tidak pernah akur, karena di sini peminum, di sana Berarti pasti ada tawuran Pak. tidak tawuran juga, berkelahi ada. Baku garis itu, harus kalau mau lewat sini, mau garis itu jalan, garis dengan apa? Dengan batu tela. Jangan lewat sini, ngoni takut juga. Ngoni jangan lewat sini. Itu baku lemparin batu kalau dulu. Memang ada masa itu, ada masa nakalnya, nakal sekali memang. Sampai saya itu kan dikira sudah dalam kamar atau sudah tidur di rumah ini. Di rumah kan orang tua dulu kan saya ini bersaudara banyak 12. 12. Kalau dia 12 orang, kalau dihitung mana satu? Ya pasti saya yang keluar lagi. Kalau dihitung hanya 11, berarti satunya Pak Ridwan itu yang sudah hilang. Saya yang tidak atau belum datang atau sudah hilang pada waktu. Tapi kalau orang tua saya memang disiplin. Beliau mengajar kita itu cuma satu yang saya selalu ingat. Kata almarhum saya, bapak saya bilang, bapak ini tidak ada harta, ngoni sekolah. Sekolah itu yang menyelamatkan kalian. Ya cuma itu aja. Sampai sekarang pun saya menyatakan saya tidak punya harta. Ya cuma itu. Dari bapak punya geng saat itu ada berapa orang? Lumayan, datang tambah-tambah terus. Sampai ada perekrutannya. Sampai 6. Itu kerjanya minum terus? Iya, tiada hari tanpa minum. Itu aja. Baik Pak, kita break dulu sejenak.